Shalom saudaraku. Amsal 11 ayat 24-25 berkata demikian. Ada orang yang menebar hartanya tetapi bertambah kaya. Tetapi ada juga orang yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Orang yang menebar hartanya, saudara, dikatakan akan bertambah kaya. Tetapi orang yang menghemat secara luar biasa akan mengalami kekurangan. Kenapa demikian? Amsal ini diteruskan dengan sebuah ayat di bawahnya yang berkata, kalau dia memberi minum kepada orang yang lain, maka dia akan diberi minum. Kalau orang yang menyegarkan orang lain, maka dirinya akan disegarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah prinsip yang luar biasa di sini. Ketika hidup kita, saudaraku, menabur, maka kita pasti akan menuai. Ketika kita menabur banyak, maka kita akan menuai banyak. Ketika kita memberi minum, maka kita sendiri akan diberi minum. Ketika kita menyegarkan hidup orang lain, maka hidup kita sendiri akan disegarkan. Ada banyak orang yang begitu menghemat secara luar biasa karena pelit, maka hidupnya akan selalu berkekurangan. Saudara, bukan masalah saudaraku berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak saudaraku yang bisa kita saudaraku serahkan kepada Tuhan. Demikianlah merupakan sebuah saudaraku refleksi daripada iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita, tapi milik kepunyaan Tuhan. Ada seorang penjual madu saudaraku yang membuka tokonya dan begitu ramai sekali. Setiap hari ada banyak orang antri untuk membeli madunya. Lalu ada seorang nenek-nenek tua keriput saudaraku ikut mengantri saudaraku untuk membeli madunya. Ketika saudaraku antrian sudah sampai di depan pemilik toko itu, maka sang nenek tua keriput ini, dia saudaraku membawa sebuah cangkir kosong dan saudaraku memberikannya kepada pemilik toko itu. Maka saudaraku, apa yang dilakukan oleh pemilik toko? Pemilik toko madu ini tersenyum menyapa nenek tua ini, lalu saudaraku menyuruh anak buahnya mengambil satu gentong madu untuk nenek tua keriput ini. Lalu saudaraku, pemilik toko ini menyuruh pembantunya untuk membawa gentong madu ini dan mengantar nenek yang tua ini pulang ke rumahnya tanpa perlu dibayar. Saudara, nenek tua ini begitu bersuka cita dan berterima kasih. Lalu saudara, ada orang yang di belakang yang berdiri di belakang nenek tua ini bertanya kepada pemilik toko madu ini, "Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau melakukannya demikian? Nenek tua ini hanya mau membeli satu cangkir madu, kenapa engkau justru memberikannya gratis, bahkan satu gentong?" Saudara, pemilik toko ini menjawab, nenek tua ini meminta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi aku memberi sesuai dengan kapasitas yang saya punya. Saudara, luar biasa. Demikianlah gambaran saudaraku daripada hubungan kita dengan Bapa di surga. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, setiap kali kita meminta kebutuhan kita kepada Dia, kita datang meminta sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi Bapa di surga selalu memberi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Bapa di surga selalu memberi yang terbaik, bahkan berkelimpahan dalam hidup saya dan saudara. Artinya, apapun yang menjadi kebutuhan kita, tidak perlu kita takut dan khawatir, sebab Dia El Shaddai. Dia memberi dari apa yang kita, saudaraku, butuhkan. Dia memberi dari apa yang Dia punya. Dia memberi dari kelimpahannya. Itu sebabnya, saudaraku, jangan pernah takut untuk menabur. Jangan pernah takut untuk menolong orang lain. Jangan pernah takut, saudaraku, untuk menebar harta. Karena ketika kita menebar, ketika kita menabur, ketika kita melayani dan memberkati hidup banyak orang, maka saya percaya janji firman Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan menuai pada waktunya ketika saya dan saudara tidak menjadi lelah. Itu sebabnya kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan cinta uang, cintalah akan Tuhan. Cintalah akan pekerjaannya. Cintalah akan rencananya dan kehendaknya. Cintalah akan jiwa-jiwa, karena Tuhan juga begitu mengasihi jiwa-jiwa di luar sana. Dan Tuhan juga akan pasti memperhatikan dan mencukupi semua kebutuhan Anda dan saya.
Tuhan Yesus memberkati. Stay strong, stay blessed.